Di situ tuh katanya ada sosok Sintren, tapi yang berdiri di kebun situ, saat dia ngomong, itu yang keluar itu suaranya anjing, menggonggong dia. Sebelum kita ke cerita, gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah nontonin videonya Lapak Horor. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, yang udah nge-share ke kawan-kawan yang lain. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dan cerita kali ini akan mengambil sebuah tema tentang pusar desa. Mungkin kawan-kawan udah familiar dengan istilah ini. Pusar desa atau pusatnya desa gitu. Tapi ini secara gaib. Dan cerita ini datang dari salah satu subscriber namanya Mbak Tias. Mbak Tias ini tinggal di sebuah kota di daerah Tulungagung di Jawa Timur. Dan hari ini rencananya gue mau ceritain 2 cerita sekaligus. Yang pertama itu dari kirimannya Mbak Tias. Dan yang satunya itu ada satu cerita lagi yang lokasinya tuh gak terlalu jauh dari tempat dimana gue tinggal sekarang. Yang ya karena temanya sama jadi gue satuin aja gitu. Dan yang pertama itu ceritanya Mbak Tias itu terjadi di kampung dia, di desa dia, dimana dia itu punya, Mbak Tias itu punya kakek, seorang kakek yang bisa dibilang kakeknya itu adalah seorang tuan tanah, seorang yang kaya gitu. Tanahnya tuh di mana-mana. Tanahnya tuh banyak, dan ada satu bidang tanah milik kakeknya Mbak Tias itu yang ya cukup menarik gitu, karena di situ tuh ada sesuatu yang menarik di tanah itu, yaitu ada tanaman yang tingginya itu kurang lebih 1 meter, dan tanaman itu dari tahun ke tahun itu nggak pernah tumbuh jadi tanaman yang gede. Jadi segitu-gitu aja, dari Mbak Tias kecil sampai Mbak Tias gede itu masih segitu aja. Dan konon tanaman itu atau titik itu di mana tanaman itu tumbuh itu adalah pusar desa atau pusatnya desa. Dan banyak cerita yang terjadi di sana, cukup banyak. Tapi nanti gue ceritain beberapa aja lah. Sesuatu yang ya di luar nalar gitu yang terjadi di sekitaran lingkungan situ. Yang pertama itu adalah pengalaman yang dialami sama Mas Sela. Dia itu adalah sebenarnya orang luar kampung desa. Dia itu menikah dengan salah satu tetangganya Mbak Tias di situ. Setelah menikah, akhirnya Mas Sela itu dagang mie ayam, itu keliling pakai gerobak. Ya, kawan-kawan mungkin familiar ya. Dan udah bertahun-tahun nih si Mas Sela itu tinggal di situ, dan udah banyak ngedenger cerita tentang pusar desa tadi. Di mana Mas Sela itu hampir setiap hari tuh ngelewati lokasi itu. Hampir ya, nggak setiap hari, tapi hampir setiap hari. Dan seiring berjalannya waktu, mungkin karena dia tuh sering lewat situ dan dia udah sering ngedenger cerita-cerita tentang pusar desa tadi, akhirnya hal itu jadi kayak apa ya? Kayak bikin Mas Sela itu ya biasa aja, dan akhirnya cenderung ngeluarin sesuatu yang boleh dibilang itu kayak sombong gitu. Dia itu suatu hari habis berdagang nih,
pulang udah agak malam gitu ya. Dia pulang lewat situ, daerahnya gelap ya karena masih kebun. Lewat situ dan dengan sompralnya ya, mungkin itu kayak semacam umpatan, dan itu diucapkan secara spontan gitu. Dan waktu itu entahlah apa yang diomongin itu, gue juga kurang tahu karena nggak diceritain. Intinya dia tuh lewat ke situ, mungkin lagi ada masalah juga atau biasanya tuh enggak gitu, biasanya tuh biasa aja. Cuman malam itu kayak tiba-tiba gitu si Marcella tuh kayak mengumpat sesuatu gitu. Alah, tanaman kayak gitu aja masa banyak yang percaya sih kalau ada gini-giniannya. Nah, kurang lebih tuh seperti itu. Akhirnya nggak lama setelah itu, belum lama si Marcella itu jalan dengan gerobaknya dari lokasi tadi. Tiba-tiba dia tuh ngerasa kayak bumi tuh digoyang, dan itu sampai gerobaknya itu oleng gitu, sampai miring dan jatuh. Banyak mangkok yang pecah ya, sisa-sisa dagangannya kayak saus kayak gitu kan nggak habis kan, itu pun jadi pecah pada tumpah kayak itu. Dan Marcellanya tuh langsung lari pulang ke rumah. Akhirnya keesokan harinya diceritain lah, waktu itu kan malamnya diceritain ke istrinya karena udah malam. Keesokan harinya diceritain ke tetangga-tetangganya, akhirnya dibantu sama tetangganya, diberesin lah gerobaknya tadi. Dan dari situ itu cerita itu jadi rame gitu kan. Wah, si Marcella itu ngalamin begini-begini gitu di sana di pusar desa. Wah, berarti bener nih pusar desa itu memang angker. Kayak gitulah cerita yang beredar. Itu cerita tentang Marcella, seorang pedagang mie ayam yang lewat ke situ. Ada cerita lain lagi. Ada salah satu guru ngajinya Mbak Tias. Beliau itu ngebangun rumah, jaraknya tuh lumayan jauh, nggak terlalu dekat, berapa puluh meter dari lokasi pusar desa tadi. Dan rumahnya itu memang dibangunnya tuh bener-bener kayak di tengah kebun ya, di tengah kebun bambu, dan itu satu-satunya rumah yang ada di situ. Suatu hari anaknya yang masih kecil, sebenarnya penduduk desa gitu ya, termasuk anak-anak itu juga udah dikasih warning. Ini kalian jangan main-main di daerah sini, jangan main-main di lokasi ini, di lokasi pusar desa tadi, karena angker katanya kayak gitu. Tapi yang namanya anak kecil, kalau dibilangin kan biasanya malah tambah penasaran gitu kan. Akhirnya siang dia tuh main-main di area situ sama beberapa temennya. Dia main-main di area situ dan sampai sore si anak tadi tuh nggak pulang. Akhirnya ibunya tuh nyariin kan, ini anaknya kemana, nanya-nanya ke teman-temannya tadi yang main bareng. Katanya siang tadi tuh kita main di sana. Sebenarnya yang lain itu agak jauh dari tanaman itu ya, tapi si anaknya guru ngaji tadi itu mainnya di bener-bener deket lah di lokasi itu. Dan kawan-kawan yang lain karena ya mungkin masih anak-anak gitu ya, pulang aja, dia nggak inget wah siapa yang nggak ada kayak gitu. Jadi pulang aja, dan ternyata seperti itu, ada kejadian kayak gitu. Anaknya guru ngaji itu siang sorenya udah menjelang sore itu kayak dinyatakan hilang gitu ya. Akhirnya dicariin dong sama warga, dan waktu itu si guru ngaji dan beberapa warga itu tanya ke kakeknya Mbak Tias yang punya tanah. Ditanyain ke beliau, ini ada kejadian seperti ini, anak saya tuh hilang, belum pulang sampai sekarang, main katanya siang di lokasi ini. Nah, akhirnya kakeknya Mbak Tias tuh kayak menyarankan, ayo kita cari penduduk rame-rame gitu, suruh mukul-mukul ini ya, kayak mukul-mukul perabot gitu. Ini kan hampir di beberapa daerah di Indonesia tuh, dari ini ya, dari cerita-cerita yang pernah gue dengar saat ada anak hilang yang katanya dibawa wewe gombel atau apa, itu caranya dengan ini tadi, dengan mukul-mukul perabot gitu. Akhirnya penduduk desa sore itu pun langsung bergerak gitu ya, pada ngambil perabot, mereka jalan-jalan gitu mukul-mukul nyariin si itu. Dan ternyata ya hasilnya nihil sore itu.
Tapi kagetnya saat guru ngaji itu pulang ke rumah, ternyata anaknya itu udah ada di area dapur, udah jongkok di sana dengan kondisi yang umumnya anak baru hilang. Jadi dia tuh jadi bengong, bingung, diem aja selama beberapa jam gitu ya. Dan setelah dinetralisir sama orang tuanya, didoain kayak gitu, sama ya dibantu sama kakeknya Mbak Tias pun, akhirnya bertahap, berlahan-lahan si anak tuh kayak udah mulai sadar. Dan ya dia pun cerita, katanya dia habis dibawa ke suatu tempat yang sebenarnya nggak diceritain secara detail sih, tapi kayak suatu tempat yang enggak dia kenal, agak berbeda gitu. Dan dia itu mau pulang aja tuh susah banget. Katanya tuh seperti itu penjelasan dari si anak tadi. Detailnya seperti apa gue juga kurang tahu, tapi kurang lebih seperti itulah. Mungkin kayak di cerita-cerita gue yang lain, yang pengalaman anak hilang atau tersesat di alam gaib kayak gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah cerita kedua. Nah, guru ngaji tersebut itu sampai sekarang itu masih tinggal di kebun itu, di area bambu itu, cuman sekarang udah agak ramean. Dan ya guru ngaji itu waktu itu memang benar-benar orang pertama yang ngebangun di area kebun itu. Jaraknya tuh nggak terlalu jauh, berapa puluh meter doang gitu. Dan ada cerita lagi, ada satu cerita lagi itu yang dialami sama warga sekitar. Nah, nggak jauh dari lokasi pusar desa itu ada sebuah warung. Dibangun sebuah warung kopi kayak gitu ya. Warung kopi, mie instan, gorengan, warung kecil lah, kayak warung-warung di kampung kayak gitu. Lama-lamaan awalnya ya sepi biasa gitulah. Nah, lama-lama itu jadi rame. Dan ternyata warung itu tuh kayak disalahgunakan. Jadi di sana tuh kayak dijadiin area judi, area sabung ayam, sama area ya kayak gitu orang-orang mabuk gitu. Warung itu yang tadinya nggak jual minuman, akhirnya jadi jual minuman, ya maksudnya minuman beralkohol gitu. Dan tempat itu tuh kayak jadiin tempat kayak mabuk-mabukan. Dan pernah suatu hari ada salah satu orang yang mabuk malam, waktu itu malam hari, namanya orang mabuk, nggak kontrol. Dia menuju ke area pusar desa tadi, dan dia tuh ngomong cerocos gitu. Intinya kayak nantangin, dia nggak takut gitu dengan gini. Dan nggak lama setelah itu katanya warung itu tuh tiba-tiba kayak digoyang, kayak ada gempa bumi. Dan ya akhirnya warga situ, dan yang ngalami itu nggak cuma 1-2 orang ya, tapi banyak gitu, rame lokasinya. Itu kayak digoyang, kayak ada gempa bumi kayak gitu. Dan akhirnya warga pun berhamburan gitu, termasuk orang tadi, orang yang nantangin kayak gitu. Itu kayak dibikin pingsan di deket area situ ya. Dianya pingsan, sementara yang lain itu udah kabur entah kemana. Dan salah satu orang yang ada di situ waktu itu adalah bapaknya Mbak Tias gitu. Jadi bapaknya Mbak Tias tuh ngalamin momen kayak digoyang tadi, kayak adanya gempa. Itu yang ketiga ya. Dan ada satu kejadian lagi. Kejadian yang keempat itu adalah ada salah satu tetangganya Mbak Tias. Dia itu jadi peternak kambing, dan suatu hari dia harus ke pasar buat ngejual kambing-kambingnya. Jadi nggak sempet buat nyari rumput hari itu. Dan meminta bapaknya, "Pak, minta tolong dong dicariin rumput," gitu. Akhirnya ya bapaknya pun berangkat ngegantiin dia, karena dia harus ke pasar ya. Ngegantiin, ngarit gitu. Sebenarnya bapak itu tahu kalau di lokasi
yang ada pusar desanya itu nggak boleh dideketin gitu, nggak boleh dia apa-apain lah. Tapi si bapak tadi tuh ngeyel. Sebenarnya kakeknya Mbak Tias pun udah ngelarang juga, Mas, Pak, ngelarangnya ngaritnya jangan di sini gitu, nyari rumputnya jangan di sini, bahaya katanya. Tapi si bapak tadi ngeyel, ya udah nggak apa-apa, saya minta izin aja, nggak jauh saya nggak ngebabatin yang lain kok, cuman ini doang gitu. Oh ya udah terserah, kata si kakeknya Mbak Tias. Akhirnya dia ngarit di situ sampai dia tuh kayak nebangin beberapa pohon gitu ya. Ya, pohon kedondong atau pohon waru biasanya itu kan kayak disukai sama kambing gitu kan. Nah, udah arit lah di situ, dan ternyata keesokan harinya, tapi ini masalah umur ya. Yang jelas ini kehendaknya Allah. Kalau yang gue percaya ya, masalah umur, mati dan hidupnya orang itu kan cuman Tuhan yang menentukan. Tapi ya mungkin kejadiannya tuh pas kebetulan aja. Keesokan harinya bapaknya si bapak yang ngarit tadi ya, itu tuh meninggal dunia, dan meninggalnya itu mendadak banget. Tanpa ada sakit, tanpa ada apalah, pokoknya benar-benar mendadak banget. Tiba-tiba meninggal aja di rumah, dan warga itu lumayan cukup bikin heboh warga gitu. Wah, ini kenapa nih, dan ceritanya tuh kayak gitu. Akhirnya kakeknya Mbak Tias pun cerita, kemarin tuh ngarit di sini udah saya larang gitu, tapi ternyata bapaknya ngeyel, dan itu disaksikan sama beberapa warga yang lain. Ya akhirnya ada kejadian ini gitu. Saya udah bilang jangan ngarit di sini, bahaya gitu. Tapi ya balik lagi, masalah umur kan wallahu a'lam ya, kita nggak tahu, cuman Allah, cuman Tuhan aja yang tahu. Nah, kata si kakeknya tuh begitu. Dan semenjak hari itu tuh bener-bener kayak warga itu udah, wah ternyata bener ya, tempat ini tuh kayak mungkin ya itu adalah kayak semacam ya perkampungan gaib, perkampungan jin bisa aja, dimana di situ tuh didominasi sama jin-jin yang jahat, jin-jin yang punya maksud tertentu buat ya melakukan fitnah dan merugikan orang-orang yang berada di sekitar situ. Bisa jadi seperti itu, gue juga nggak tahu. Biasanya sih kebanyakan seperti itu. Dan itu adalah cerita yang dikirim sama Mbak Tias tadi, yang dari Tulungagung itu. Ini lokasinya di daerah Tulungagung ya, tapi gue nggak bisa ngebuka kampungnya apa, desanya apa. Gue tahu lokasinya, tapi gue nggak bisa share secara detail, secara jelas. Itu cerita pertama tentang pusar tadi. Dan ada satu lagi yang mirip, dan lokasinya itu masih di kota ini ya, kota Tegal lah gue sebut, kota Tegal, di mana gue sekarang berada di suatu desa. Itu ada sebuah kebun yang awalnya itu orang itu nggak sadar kalau di situ tuh, ini baru-baru ya, kejadiannya tuh baru sekitar tahun 90-an. Itu orang nggak sengaja, pertama dari anak kecil. Jadi dia main ke situ itu ngelihat ada satu pohon di mana di sampingnya itu bersih. Sisanya itu banyak rumput, banyak ilalang. Tapi itu ada satu pohon kecil, tingginya kurang lebih 1 meter. Hampir mirip dengan pusar desanya yang tadi Mbak Tias ceritain. Tingginya 1 meter. Gue lihat, gue pernah tahu tanamannya itu seperti apa. Gambarannya itu kayak ini. Kalau yang gue lihat itu kayak jambu klutuk gitu ya. Tapi yang masih muda. Daunnya itu jarang-jarang. Udah kayak gitu aja tanaman itu. Dan anehnya, di sekitaran tanaman itu nggak ada rumput sama sekali, bener-bener bersih, dan katanya itu nggak ada yang ngebersihin. Jadi dulu itu ada anak kecil gitu ya, biasa main di kebun kan, tahu tanaman itu, dan dulu pas kecil itu kalau mau dicabut daunnya itu tuh katanya nggak bisa, itu susah banget. Nah, dari laporan anak-anak kecil itu tadi,
Awalnya ya cuman 1-2 orang, tapi lama-lama gitu ya, itu kayak beredar di lingkungan anak-anak gitu. Kalau di sana tuh ada tanaman yang nggak bisa dicabut daunnya. Dan akhirnya berita itu kesebar sampai ke orang dewasa. Dan beberapa warga pun nengokin ke sana, ke lokasi itu, dan ternyata itu benar. Kata orang-orang yang tahu tentang masalah seperti itu, yang tahu masalah gaib, ya ini adalah pusar desa gitu. Pusatnya desa, tapi desa itu tadi secara gaib. Dan ada beberapa kejadian yang boleh dibilang cukup horor yang sempat jadi pembicaraan warga di kampung itu. Nah, pernah suatu malam itu kebun, lokasi pohonnya itu nggak di tengah-tengah kebun, tapi agak deket dengan jalan desa, tapi kayak jalan shortcut kayak gitu. Lebarnya cuma 1 meter dan masih tanah kayak gitulah. Jalanan kebun lah boleh dibilang. Nah, itu tuh deket sama itu. Jaraknya kurang lebih tuh sekitar 2 atau 3 meter dari situ. Sementara di belakangnya tuh masih banyak kebun. Ada beberapa orang yang pernah lewat ke situ. Itu ngelihat satu sosok. Itu mirip sosok sintren. Mungkin kawan-kawan ya yang belum tahu sintren gitu ya. Biasanya anak-anak sekarang kurang tahu masalah yang beginian ya, karena ini udah nggak tren juga sekarang. Sintren, cari aja lah sintren gitu. Itu rupanya seperti apa. Nah, di situ tuh katanya ada sosok sintren, tapi yang berdiri di kebun situ. Saat dia ngomong, itu yang keluar itu suaranya anjing, menggonggong dia, wow gitu. Ya suara anjing lah kayak gitu. Dan ya orang itu melihat kayak gitu, langsung kabur dia kan. Karena apa? Dia tuh nggak pernah tahu apa yang pernah terjadi suatu hari di lokasi tadi. Jadi, dulu sekitar tahun entah 70 atau 80-an, di mana sintren itu tuh masih banyak. Pentas sintren ya, itu biasanya mereka tuh kayak keliling dari kampung satu ke kampung yang lain, kayak gitu terus. Sama kayak kuda lumping kayak gitu. Mereka tuh bener-bener kayak musafir gitu ya, jalan-jalan hidupnya. Itu kayak gitu, keliling-keliling buat pentas-pentas. Nah, suatu hari itu pernah ada pentas sintren yang diadakan di dekat situ. Jadi itu kan jalan, di sini lokasi pusar desanya, sini jalan. Nah, sebelah sini itu ada lapangan kecil. Nah, di sebelah sana sininya itu udah rumah-rumah warga gitu. Nah, di lapangan kecil itu tadi sintren itu pentas, jaraknya deket, nggak terlalu jauh. Dia pentas di situ, tiba-tiba si sintren itu tuh dia kayak hilang kesadaran. Maksudnya hilang kesadarannya tuh pingsan, nggak bisa dibangunin. Akhirnya dibawa pulang ke salah satu rumah warga di situ, mau disembuhin gitu ya. Akhirnya sampai malam dan sintren itu belum sadar juga. Akhirnya dia ditaruh di sebuah kamar. Udah biarin aja, biarlah dia tidur di sana. Ada yang nemenin gitu. Rombongannya yang sama-sama perempuan itu nemenin di situ. Dan malam harinya orang-orang tadi, rombongan sintren itu sama pemilik rumah itu kaget. Ternyata pagi harinya sintren itu udah nggak ada. Itu warga mereka itu bangun kurang lebih sekitar jam 4 pagi. Pas bangun gitu, astagfirullahaladzim, ini kemana nih si mbak ini gitu. Ada namanya tapi gue nggak usah nyebutin. Kemana si mbak ini? Kok nggak ada? Tadi kan semalam tidur di sini. Akhirnya mereka ribut gitu kan. Kemana? Akhirnya ditanyain ke salah satu orang pinter di desa itu. Sintrennya hilang. Berita itu nyebar. Dan kata si orang pinter itu tadi, coba cari di pusar desa sana gitu. Di tanaman kecil itu, coba cari ke sana. Akhirnya beberapa warga ke sana dan ternyata benar, sintren itu tadi itu posisinya lagi duduk begini ya, sambil lututnya ditekuk gini, kepalanya nunduk, masih lengkap dengan, pas semalam itu udah ganti baju, pas di sana itu balik lagi jadi kayak sosok sintren.
pakai kayak baju kebaya Sunda ya, kayak gitu, lengkap dengan kacamata kayak gitu, dan dia tuh posisinya begini nunduk, dibangunin gitu kan. Oh iya, mbak bangun gitu. Dan sinteran itu ternyata nggak pernah bangun lagi gitu. Sinteran itu tuh ternyata udah meninggal di situ dengan posisi duduk kayak gitu. Dan semenjak hari itu mulai ada teror buat warga gitu ya. Siapapun yang lewat ke situ, seringnya, nggak selalu, tapi seringnya itu biasanya akan ngelihat sosok Sintren tadi. Dan biasanya sosok Sintren tadi itu bakal muncul sekitar jam 9 pagi, jam 11, jam 1, kayak setiap beberapa jam sekali gitu. Dan kalau malam harinya itu jam 9 ke atas. Biasanya kalau yang lewat ke situ, seringnya kalau yang lagi apes, itu akan ngelihat sosok Sintren tadi. Dia lagi berdiri di situ di samping pohon tadi, dan dia akan manggil-manggil, guguk, tapi suaranya itu suara anjing. Nah, itu adalah salah satu cerita yang terjadi di kampung, di deket kampung gua. Ada satu tanaman juga yang dipercaya sama warga desa situ itu sebagai pusar desa atau pusatnya desa. Tanamannya karakteristiknya tuh mirip, tingginya kurang lebih 1 meter, dan tanaman itu nggak pernah bisa tumbuh, nggak pernah bisa tambah gede gitu. Jadi segitu-gitu aja dari tahun ke tahun. Dan informasi terakhir, lokasi tanaman tadi itu sekarang udah hilang karena ada proyek infrastruktur, dan termasuk kebun-kebunnya semuanya hilang kena itu. Dan ya sekarang udah nggak ada. Sayang banget. Padahal gue sendiri gue pengen ngelihat lagi gitu ya, pengen sih gue fotoin gitu, tapi karena itu tadi sekarang udah nggak ada, udah hilang, udah ditindih sama proyek infrastruktur. Akhirnya ya sudahlah, jadi cuma tinggal cerita doang, dan untungnya masih bisa gue ceritain ke kawan-kawan semuanya. Nah, terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Terima kasih banyak. Itulah 2 cerita yang gue share. Tadinya mau gue pisah, tapi kayaknya udahlah, karena satu tema, jadi gue satuin aja jadi 1 cerita. Ini kayak sekalian bonus buat kawan-kawan semua. 1 episode, tapi 2 cerita. Semoga kawan-kawan bisa mengambil manfaat dari cerita ini. Bisa kita ambil sisi positifnya ya. Kalau ada sisi yang negatifnya, kita buang jauh-jauh aja. Sekali lagi terima kasih banyak. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.